Karena rasa penasaran, William masuk Islam. Hidayah Allah bisa sampai pada siapapun, bahkan pada orang-orang yang awalnya tidak mengenal Islam sekalipun. Karena di tangannya lah semua ketidakmungkinan bisa terjadi. Termasuk di dalamnya kisah William Junaidi yang justru mendapat hidayah setelah membaca situs penghujat Islam. Kisahnya berawal dari kebiasaan ia membaca situs-situs di internet. Pada suatu hari ia menemukan satu laman, yaitu forum kumpulan orang non-muslim. Dalam forum itu mereka menjelek-jelekan agama Islam. Beberapa minggu William aktif memantau forum tersebut. Isinya hanyalah hujatan dan caci maki terhadap agama Islam. Penghuni forum itu seolah-olah mengetahui dan paham betul mengenai sejarah Islam, Al-Quran beserta hadis yang menurut mereka sangat tidak masuk akal. Ketika membaca postingan penuh hujatan terhadap Islam, William menggeleng-gelengkan kepala. Apa benar yang mereka bicarakan? Saya pun menjadi semakin penasaran ingin mengetahui kebenarannya, kata pria berusia 29 tahun itu. Akal sehat William tidak bisa menerima komentar-komentar kasar dari anggota forum yang ia nilai sangat mengintimidasi dan melecehkan. William pun melakukan pencarian. Saat itu ia mendapat info alamat email sebuah live chat perdebatan mengenai Islam. Ternyata di sana jauh lebih parah. Salah satu admin live chat tutur William mengatakan mereka telah menemukan satu hadis yang menceritakan bahwa Nabi dulu pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Abu Sufyan saat masih kecil. Disebutkan pula bahwa Nabi pernah tidur dengan mayat. Kami memperdebatkan itu semua, kata si bungsu dari 5 bersaudara ini. 1 tahun lebih William mengikuti debat di live chat. Bersamaan dengan itu, toko milik kakaknya bangkrut. William beserta keluarga akhirnya memutuskan kembali ke Jakarta. Berbeda saat memantau forum non-muslim, kali ini kata-kata di live chat itu merasuk ke hatinya. Ketika pindah ke Jakarta, William berada dalam fase kebencian tingkat tinggi terhadap Islam. Sampai-sampai ia selalu berdebat dengan kakak iparnya yang muslim. Namun akhirnya William berhenti juga mendebatkan Islam dan memilih mempelajari Kristen yang sudah lama ia anut. Ia berharap dengan mengetahui Kristen lebih dalam, ia dapat menemukan jawaban atas semua kebenaran Tuhan. Tetapi William mengaku tidak mendapat apapun. Awalnya saya ingin memperdalam ilmu agama saya, tetapi apa yang saya peroleh? Semua nihil. Saya tidak mendapat jawaban yang masuk akal dari agama saya sebelumnya, ujar William. Saat membaca Alkitab, saya hanya merasa seperti mencoba novel. Tidak ada yang spesial, lanjutnya. Kebimbangan dengan agamanya justru mendorong William mencari tahu Islam lebih lanjut. William terbersit untuk mencari forum muslim. Ia menemukan satu chat room khusus pemeluk Islam bernama Cafe Islam. Di dalam forum itu ia banyak bertanya mengenai agama Islam, hingga William memutuskan bertemu salah satu anggota chat room untuk berbagi langsung. Berbeda dengan forum non-muslim yang saya temukan sebelumnya di Cafe Islam, tidak ada makian kasar untuk agama non-muslim, cerita William. Pertemuan William dengan salah satu anggota Cafe Islam membuatnya terkesan. Anggota itu juga memberikan sebuah buku kepada William berjudul "Saksikan Aku Sebagai Muslim". Saya senang dengan pertemuan itu. Berbincang dengan orang Islam yang membuat saya semakin tertarik dengan Islam, akunya.
Ditambah lagi dia memberikan saya buku, walaupun pada saat itu saya kebingungan menyimpannya, karena takut ketahuan orang di rumah, tutur William. Usai pertemuan itu, William kian intens mendalami Islam, hingga muncul keinginan untuk memeluk Islam. Dorongan itu kian kuat ketika ia yang mulai sering melamun di atas rumahnya, mendengar suara orang mengaji. Suara itu terdengar merdu. Saat itu pula terbesit di benak William untuk berdoa kepada Allah. Suara lantunan ayat Al-Quran itu terdengar sangat berirama dan enak sekali didengarnya, ungkap William. Ia tak pernah mendengar semacam itu di agamanya. Saya pun langsung berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, kalau memang ini agama yang benar dan merupakan karunia-Mu, tolong dekatkan aku dengan Islam. Jika bukan, maka jauhkanlah," kenang William. Beberapa waktu setelah itu, William membuat sebuah akun Facebook. Di sana ia bergabung dengan grup Mu'alaf Indonesia. Lagi-lagi ia banyak menanyakan mengenai Islam dan mengutarakan keinginannya untuk memeluk Islam. Awalnya saya terpikir, lucu juga kalau muka Cina seperti saya pakai kopiah. Tapi ternyata di Mu'alaf Indonesia banyak orang-orang seperti saya, dan mereka memeluk Islam. Saya jadi tidak merasa asing, tuturnya. Keinginan William masuk Islam mendapat sambutan hangat dari anggota grup Mu'alaf Indonesia. Akhirnya pada tanggal 13 September 2009, William diislamkan oleh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dan melakukan khitan pada 5 November 2009.